Sampurasun warga santuy kumaha damang, berjumpa lagi bersama saya Kakang Bray. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Menu yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak ngababaung, babi bu cret-cret-crot. Yuk langsung simak saja intronya Bang Poang. Jahitan popoean, antepkan wege rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan, plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karandata eta luar biasa. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Tyler dan Margot yang ingin pergi ke sebuah restoran eksklusif yang ada di tengah pulau yang mengharuskan mereka menggunakan kapal terlebih dahulu untuk ke sana. Tak hanya mereka, terdapat juga orang lain yang ikut ke sana, mulai dari kritikus makanan yaitu si ibu ini, dan ada juga beberapa pengusaha dan juga seorang aktor film yaitu si Om ini. Di sini kita mengetahui kalau Tyler adalah seorang penggila makanan sehingga ia selalu saja berbincang dan memuji tentang pitayeun, dan itu membuat Margot yang merupakan orang biasa ini pun lumayan sangat risih. Sesampainya di sana mereka disambut oleh asisten chef bernama Elsa saat ingin masuk ke tempat terjadi kesalahan karena rupanya Tyler seharusnya membawa pacarnya yang bernama Nita, namun karena mereka sudah putus, Tyler langsung mendapatkan wanita baru yaitu Margot, dan untungnya mereka diperbolehkan asup ke jero. It's not Miss West. She has a change of plans, so Miss Westervelt can. Margot, welcome. Sebelum ke restoran, Elsa membawa mereka melihat seseorang yang sedang mencari kerang untuk menu makan malam mereka nanti. Dan juga restoran ini memproduksi bahannya sendiri, mulai dari sayuran hingga daging asap. Dude, I read about one. Elsa juga memperlihatkan tempat tidur para pembantu chef yang sangat rapi dan juga bersih. Di jalan, Tyler ingin sekali masuk ke rumahnya chef, namun tidak diperbolehkan oleh Elsa. Di sana mereka diperbolehkan melihat secara dekat proses pembuatan makanan oleh para koki. Chef segera menghidangkan makanan pembuka bernama amusebochi. Para pengusaha ini sangat senang dengan makanan mereka. Apalagi Tyler yang sangat memuja makanan pembuka ini. So what is it with this food thing? They play with the raw materials of life itself. Sebelum menghidangkan pitayeun pertama, chef pun memberikan sebuah nasihat yang katanya kalian jangan hanya makan, tapi juga rasakanlah berbagai macam rasa yang masuk ke dalam sungut kalian. Consider every morsel that you place inside your mouth. Untuk hidangan pertama bernama Iceland alias pulau yang berisi bahan-bahan makanan yang berasal dari laut termasuk kerang yang tadi. Saking kerennya ucapan sang chef, Tyler sampai cerik. Namun Margot merasa itu biasa saja. Kita tahu kalau seorang kritikus adalah seorang yang tak pernah puas yang mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada makanan tersebut. Para pengusaha ini ngabaraceo kalau para pembantu mereka bisa membuat makanan lebih enak dari ini. Di sana juga terdapat sepasang kakek dan nenek yang merupakan pelanggan setia di restoran tersebut. Chef pun kembali berpidato yang kali ini tentang roti. Roti bisa dibeli dan dimakan siapa saja karena cukup mudah menemukannya. Sehingga di malam ini si chef menyajikan sebuah makanan bernama roti tanpa roti dan mereka hanya menyajikan saus rotinya saja. So tonight, you get no bread. Sudah begitu, si kritikus ini pun masih saja melihat kesalahan di sausnya ini yang menurutnya kurang cair. Margot bingung apakah ini sebuah candaan, namun tidak dengan Tyler yang bilang kalau ini adalah sebuah konsep yang sudah dibuat oleh si chef. No, you don't get it. It's a concept. Chef ternyata mendengar ocehan si kritikus tadi sehingga membawanya saus baru yang lebih badag. Para pengusaha juga memohon kepada Elsa untuk memberikan mereka sebuah roti untuk dihakan. Chef pun datang melihat Margot yang tak memakan makanan yang disajikan. Margot bilang kalau saus tak bisa dihakan, kecuali disebengetkeun. Panas. Di malam itu si kakek terus saja melihat ke arah Margot dan istrinya ini mengira kalau Margot adalah anak mereka. Hidangan selanjutnya bernama memori alias ingatan, dan si chef menceritakan tentang dirinya yang dahulu saat letih.
Ayahnya selalu saja menyiksa sang ibu. Namun Cep yang saat itu masih kecil menusuk kaki sang ayah agar ia ngajedog. Saat badai taruang, mereka pun semua terkejut karena kicimpring tortilla itu berisi foto-foto aib mereka semua. Termasuk si Tyler, si aktor yang berisi gambar film terburuk yang dimainkannya, si kritikus yang berisi gambar restoran yang pernah dikritiknya, dan juga para pengusaha yang berisi gambar keuangan perusahaan mereka. How did he get these? Excuse me. Can I help you, sir? Yeah, what the hell are these? Salah satu dari mereka pun bertanya, dari mana mendapatkan data ini? How did you get these? I'm sorry, but chef never reveals his recipes. Elsa pun menjawab chef dan seluruh pegawai restoran ini tahu apa saja yang dimiliki pelanggan mereka, termasuk pekerjaan mereka yang juga mereka tahu kalau dia ini bekerja di perusahaan ilegal. Karena muak dengan Tyler yang selalu saja memuji Cep, Margot pun berencana ingin keluar. Namun ia tak diperbolehkan dan hanya bisa ke kamar mandi. Saat lagi ngodod, ia didatangi oleh Cep dan tanpa basa-basi Cep langsung menanyakan mengapa Margot tak memakan hidangan yang dibuatnya, dan Margot pun menjawab kalau ia tidak suka. Cep juga bertanya siapa Margot sebenarnya, dan Margot yang tak tahu apa-apa ini pun langsung bilang kalau ia hanyalah seorang Margot. Namun sebelum masuk ke hidangan keempat, Cep menunjukkan seorang wakil koki kepercayaannya yang bernama Jeremy Temaketeti yang akan menyajikan hidangan berikutnya. Hidangan tersebut bernama The Mess atau kekacauan. Jeremy ini adalah koki yang memiliki talenta dan sangat kreatif. Apalagi dia jago ngenyin kue kewuk, awuk, citruk. Namun Cep bilang seberapapun usaha yang ia lakukan, Jeremy tak akan bisa menghentikan si Cep. Karena Cep sangatlah luar biasa. Dan tiba-tiba Jeremy is talented, but he's not great. He'll never be great. ya, Jeremy menembak mukanya sendiri dan menyebabkan semua orang panik. Namun Cep bilang ini adalah bagian dari menunya. Aduh, masa geblek. Dan inilah hidangannya, berisi berbagai macam daging yang amat mewah dan mereka disuruh memakan makanan ini. Margot sangat shock melihat adegan tadi. Namun Tyler bisa-bisanya makan dengan santai. Si kakek pun ingin pergi dari sana, namun Elsa bilang malam ini tidak ada perahu yang datang. There is no boat to leave on. Then I'll call a helicopter. That would be very difficult without phone service. Namun si kakek tetap ngeyel ingin mantog, sehingga Elsa meminta tangan si kakek dan tiba-tiba lagi, Please hold still. ya, mereka pun memotong jari si kakek dan semua orang menjadi panik tak terkecuali Tyler dan juga si ibu kritikus. Setelah itu si Margot dipanggil oleh Cep dan Cep bilang kalau Margot adalah seorang perusak menu. Karena sebenarnya bukan Margot lah yang mereka undang ke sini, melainkan si Nita yang seharusnya pergi bersama Tyler. Cep bilang kalau kita semua akan mati malam ini, dan ia memberikan Margot pilihan agar memilih untuk mati bersama mereka atau mati bersama para pelanggan. Si aktor dan para pengusaha berusaha mencari jalan keluar dari restoran ini dan tiba-tiba kali ini Cep menyajikan teh aromatik dan sebelumnya mereka bertanya sebenarnya apa yang terjadi di sini, dan Cep berkata kalau ini semua adalah bagian dari menunya. Menunya senang. Ternyata restoran yang ada di Tortilla tadi adalah restoran tempat Cep bekerja dahulu yang telah tutup akibat perbuatan si ibu kritikus. Cep juga bertanya kepada si kakek makanan apa yang kakek makan terakhir kali saat berada di restoran ini. Namun si kakek tak dapat mengingatnya sehingga Cep menjadi sangat kecewa. Si pembisnis bilang kalau ini bukanlah restoran milik Cep, sehingga Cep tak boleh semena-mena di sana. Namun ternyata Cep telah menyandera pemilik alias investor restoran ini dan akan membunuhnya malam ini juga. Margot kembali dipanggil oleh si Cep dan kini Margot mengakui kalau ia seharusnya tak ikut ke restoran ini dan ini hanyalah kesalahan. You've made your decision. I have. And what have you decided? I shouldn't be here.
Margot pun bertanya apakah Chef menikmati pekerjaannya, dan Chef menjawab kalau ia sudah lama tidak merasakan kesenangan dalam pekerjaan ini. Selanjutnya di luar ruangan, Chef memperkenalkan asisten koki lain yang bernama Catherine, dan Catherine menjelaskan kalau dulu Chef pernah berusaha memperkosanya, namun ia berhasil melawan dan karena itu Catherine akan membalas dendam. Chef kemudian memperbolehkan para lelaki untuk pergi dari restoran dalam 1 menit, sampai para koki bisa menangkap mereka. Sementara itu para wanita dipersilakan untuk masuk ke dalam restoran. Catherine pun menyajikan makanan berupa makanan berbusa yang saya tidak tahu ting sabun colek ting naon lah ngaranna malahnya, karena saya mungkin orang awam. Namun intinya si ibu kritikus memuji makanan tersebut. Ibu kritikus sempat menawarkan negosiasi agar ia tidak modar. Namun ternyata Catherine inilah yang sudah menyusun rencana untuk membunuh semua orang malam ini. Semua pria tak ada yang bisa kabur dari tempat itu dan mereka dibawa kembali ke dalam restoran. A special bite for the last guest to be caught. Setelah itu Chef mendatangi Tyler dan ternyata benar. Tyler sudah kenal sebelumnya dengan si Chef. Dan seharusnya Tyler membawa wanita lain ke sini, bukannya si Margot. Sehingga Margot pun marah. Yes. Awalnya saya kira si Chef bakalan marah. Namun ternyata Chef malah memberikan Tyler baju koki dan menyuruh Tyler memasak saat itu juga. Ternyata Tyler ini tidak pandai memasak. Jigana masak cai mah meureun, bisa lah nya. Dan selama ini ia hanya bisa makan dan mengomentari makanan saja. Dan inilah dia hidangan tambahan yang berisi daging tak matang karya Tyler. It's actually quite bad. Karena makanannya tak enak, Chef pun membisikkan sesuatu kepadanya. Tengenah. Chef pun kembali memanggil Margot dan kini Chef menyuruh Margot mengambil sebuah panci besar di rumah asap. Karena Margot ini sudah dianggap sebagai chef menjadi bagian dari mereka. Saat Chef ingin berbicara, si aktor pun mencela Chef dan Chef bilang ia pernah menonton sebuah film yang dibintangi oleh si aktor dan film itu sangatlah buruk sekali. Karena penasaran, Margot pun mendatangi rumah si Chef untuk mencari sesuatu seperti alat komunikasi. Namun ia malah menemukan ruangan masak si Chef yang di sana terdapat pintu perak. No one is allowed inside Chef's house. Do you think you're special? Elsa pun datang ke sana dan berencana untuk membunuh Margot karena Elsa tak mau digantikan oleh Margot. Untungnya Margot berhasil membunuh si Elsa dan setelah itu ia membuka pintu perak tersebut dan menemukan koran yang berisi kritik-kritik si ibu kritikus tentang Chef dan juga ia menemukan kalau dulunya Chef sangat senang membuat cheeseburger. Beruntung Margot menemukan alat komunikasi dan mengirim sinyal darurat. Margot pun kembali ke restoran. Setibanya di sana, Chef pun terkejut karena ada sebuah perahu yang datang dan itu adalah ulah Margot. Dengan cepat Chef pun mengancam mereka dan langsung membersihkan para pelanggan agar tidak ada yang mencurigakan. Dan benar saja, si petugas tak merasa ada kejanggalan sampai si aktor memberikan sebuah petunjuk kalau mereka sedang dalam bahaya. Dan tiba-tiba, Hands on your head. Everyone, now. No one move. ya ternyata si petugas adalah bawahannya si Chef juga dan itu sangatlah menggeblegkan. Ya, mereka pun hanya bisa pasrah dan untuk Margot, Chef kecewa kepadanya. Namun tiba-tiba Margot pun secara terang-terangan mengatakan kalau ia tak menyukai makanan yang telah dibuat si Chef. Chef pun bertanya mengapa Margot tak menyukai makanan buatannya dan ia pun menjawab kalau makanan yang dibuat Chef terasa hampa dan hampar serta tak dibuat dengan cinta. Bahkan Margot tak merasa kenyang sedikit pun setelah memakan makanan buatan si Chef. Tak disangka si Chef pun bersedia memasak makanan apapun untuk Margot agar ia bisa menjadi puas.
Dan Margot hanya meminta cheeseburger tanpa embel-embel makanan mewah. Hanya cheeseburger saja. Fancy deconstructed avant bullshit, a real cheeseburger. Chef pun memasak cheeseburger itu dan akhirnya Chef merasakan kembali nikmatnya memasak yang selama ini telah hilang dari ingatannya. Hanya dengan sesuap, Margot pun akhirnya merasa puas dengan burger itu dan ia meminta agar burger itu dibungkus jang mana jang nina merenya. Chef pun membiarkan Margot pergi dari restoran karena sudah berhasil menyadarkannya. Can I get the rest to go? One moment, please. Namun hidangan terakhir belum disajikan sehingga chef dengan terpaksa menghidangkannya, yaitu pitayeun, semua yang dihiasi oleh berbagai macam makanan manis asem seperti tai ucing yang dibalut dengan coklat dan marshmallow. Chef pun memberikan nama makanan ini adalah The S'more. Chef bilang kita semua memiliki kesalahan dan kita harus segera menebus dan membersihkannya kesalahan itu. Di akhir film, Margot pun berhasil selamat sambil duduk memakan burger tadi dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah makanan adalah simbol cinta ketika kata-kata tidak memadai. Bagi saya, makanan adalah tentang momen, kesempatan, lokasi, dan teman-teman serta tentang rasanya. Maka dari itu, makanlah dengan baik dan Anda akan dapat berpikir dengan baik, tidurlah nyenyak, dan hidup dengan baik. Yang penting loba duit. Saya pribadi atas kuasa hukumnya Bray mengucapkan selamat, berjumpa lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun.